Gimana caranya nih agar bisa memiliki profil yang kuat, memiliki aura, karisma, ya kan, ucapan yang bertuah, apapun yang kamu ucapkan itu bisa orang lain itu mengikuti, bahkan setuju yang tadinya menolak dan sebagainya, dan bisa menundukkan siapapun, atau bahkan kamu bisa mengarahkan orang itu seperti yang kamu inginkan. Nah, disinilah uniknya dari gendam. Sebelum belajar gendam lebih dalam lagi, maka kamu harus mempelajari dasar-dasar gendam dulu. Dasar-dasar gendam ini adalah cara konsep psikologis yang kamu harus pahami. Jadi manusia itu seperti kayaknya layaknya gembok sama kunci. Tentunya kalau gemboknya besar, kuncinya besar. Gemboknya panjang, kuncinya panjang. Gemboknya otomatis berarti pakai fingerprint dan sebagainya. Kalau kamu tahu tipikal manusia, maka tentunya kamu akan lebih memudahkan dirimu untuk mengenali, oh ini tipikalnya harus begini dulu ya, oh tipikalnya ini langsung ya, oh tipikalnya ini by data, oh tipikalnya ini harus dibuat tenang dan sebagainya. Ya, jadi ada beberapa step dasar sekali agar kamu bisa memahami dan menguasai gendam. Tapi dengan dasar ini kamu bisa untuk mendalami gendam lebih mudah lagi. Oke, apa saja itu? Yang pertama adalah kamu harus tahu pola mekanisme dari cara berpikir manusia. Itulah kenapa kalau dalam setiap pelatihan harus memahami nih, ada namanya beta, ada namanya alfa, ada namanya theta, ada namanya delta. Ya, belum lagi nanti kalau di saya ada namanya gamma dan epsilon. Itu Anda harus mengerti sekali. Dengan tahu pola pikirnya itu seperti apa. Buat apa sih cara cari tahu pola pikir? Kamu nggak bisa dilihat. Bisa. Dengan kamu mengerti, memahami cara berpikir manusia, itu akan tercermin dari perilaku. Oh, kalau orang yang udah berperilaku seperti ini, tinggal tepok, tinggal ngomong ya. Oh, kalau orang yang berperilakunya seperti ini, harus diajak ngobrol dulu. Oh, kalau orang yang seperti ini, dia harus ditenangkan dulu dan sebagainya. Ya, jadi kamu harus tahu nih, ya, ilmu tentang pola pikiran. Banyak di video-video saya di YouTube, di TikTok itu mengenai pola pikiran yang kamu harus mengerti dulu, ya. Yang kedua adalah memiliki kepercayaan diri. Pede aja dulu, ya. Kamu harus pede dengan dirimu sendiri. Kamu harus benar-benar nyaman dengan dirimu sendiri. Sehingga apa? Inilah gue, ya. Inilah gue. Orang yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, maka orang di sekitarnya pun dia akan merasa tidak nyaman dengan dirimu. Ya, jadi kamu benar-benar harus pede dulu. Nah, gimana kalau biar saya pede? Tentunya percaya diri ini paling banyak faktornya ditunjang oleh kostum. Itulah kenapa ketika berkostum tertentu dia punya pengaruh tertentu. Ketika saya memakai jas putih, ya kan, bercerita tentang kesehatan, disangkanya apa, dokter nih, ya kan, dia punya pendidikan medis misalkan. Oh, saya percaya sama dia, walaupun misalkan orang itu salah dalam mengucapkan atau menceritakan informasinya, ya. Terus, oh kalau saya pakai pakaian yang serba klinik dan sebagainya, wah ini dukun sakti nih. Apapun kata-katanya jadi petua dan segala macam, dibilang hujan-hujan, dibilang ini dan segala macam. Jadi kostum, penampilan dari dirimu itu sangat mempengaruhi untuk persepsi, untuk pandangan daripada siapapun yang dekat denganmu. Ya, jadi perbaiki kostummu. Kamu mau jadi apa nih? Apakah mau jadi yang agamis, kamu berkostum agamis. Kamu mau jadi dukun, ya berkostum seperti dukun. Kamu mau jadi seorang profesional, berkostumlah profesional. Kamu ingin menjadi seorang yang critical, analytical, ya. Kamu benar-benar memakai gadget dan sebagainya, ya. Terus udah gitu, apalagi dasarnya untuk menguasai ilmu gendam ini adalah storytelling. Storytelling adalah kemampuan seseorang untuk bercerita. Coba ceritakan segala sesuatu dan lihat responnya dia. Kalau kamu bercerita, respon orang itu bagaimana? Respon orang yang kamu ceritakan itu bagaimana? Apakah tertarik? Apakah tidak tertarik? Ataukah dia melengos? Melengos itu bodo amatan. Ketika kamu memiliki kemampuan storytelling untuk bercerita sampai yang benar tuh, segala macam tuh, masa sih gini, sampai bisa meyakinkan, disitulah kamu memiliki dasar-dasar gendam.
Ya, jadi banyak bercerita. Lalu gimana caranya? Coba latihan bercerita kepada anak kecil. Ya, ceritakan hal-hal yang dongeng atau apapun sehingga anak kecil itu terperangah. Lalu ketika bercerita kepada orang dewasa, perlakukan mereka seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa. Nih, gue punya dongeng nih. Ceritanya tuh begini. Wah, kalau ini ditaruh ini, luar biasa loh. Kamu tuh bisa begini. Kenapa? Begini, ini begini. Yang paling gampang storytelling adalah coba latihan ngobrol. Berarti kalau misalnya introvert itu agak susah dong untuk mempelajari ilmu gendam. Bisa iya, bisa tidak, gitu loh. Karena ada berbagai dasarnya, tapi dasarnya Anda harus bisa untuk mengobrol. Membuat orang terhanyut terhadap ceritamu, membuat orang tuh masuk ke dalam apapun yang kamu ceritakan, ya. Lalu selanjutnya apa? Dasar gendam adalah tatapan mata yang kuat. Kenapa? Tatapan mata itu memiliki energi yang luar biasa. Kemanapun wajahnya, tapi tatapan mata itu selalu tajam, selalu mengunci. Itulah kenapa kalau dalam setiap pelatihan gendam pasti ada latihan tatap mata. Dan kalau nanti dalam pelatihan saya ajarkan teknik-teknik gimana sih cara mengunci mata, cara membuat orang itu jatuh cinta, cara membuat orang itu takluk, cara membuat orang itu seketika itu berteman dan sebagainya. Itu dari tatapan mata. Jadi kamu harus memiliki tatapan mata yang tajam. Dan mohon maaf, beberapa alumni saya, mohon maaf, ada yang matanya kurang sesuai, tapi dia memiliki tatapan mata yang luar biasa gitu. Jadi jangan mentang-mentang, mohon maaf, saya ada kekurangan pada mata saya, apakah saya bisa? Bisa, dengan keyakinan, dengan teknik yang benar, ya. Jadi seolah-olah tuh natep set dan terkunci. Itulah kenapa kalau orang yang biasa gendam itu tatapan matanya sangat tajam, sangat intens. Kemanapun mukanya, dia akan mengunci tatapan mata lawannya, ya. Terus apa lagi? Kalau kamu lihat, saya sering menggerakkan tangan. Itu adalah salah satu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah 88% itu diterima oleh otak. Contoh yang paling gampang adalah ketika kamu makan, ya, kamu bilang, Mas, saya pesen es teh manisnya 1 dong. Tapi tangannya 3. Lihat apa yang dibawakan. Dia akan membaca bahasa tubuh. Oh, 3. Ya, bukan bahasa verbal yang kamu ucapkan. Nah, ternyata bahasa tubuh itu sangat luar biasa. Jadi, kamu harus bisa menggunakan seluruh tubuh kamu itu untuk senjata, untuk bisa menaklukkan siapapun. Mulai dari mimik muka, mulai dari tatapan mata. Nggak percaya. Padahal kita mukanya hanya ekspresif. Tidak ngomong nggak percaya, tidak ngomong masa sih, bohong lo, dan sebagainya. Tidak. Kita hanya menggunakan tangan orang lain itu, saya yakin kamu tuh orang yang begini. Masa sih kamu begini. Nah, dengan gerakan tangan pun itu bisa mengontrol orang itu untuk bisa suka, bisa benci, bisa memberikan apapun yang diinginkan dan sebagainya. Ya. Lalu jago untuk mengarahkan. Jadi pikiran kamu itu harus tahu dulu, ketika saya ngobrol ini arahnya mau kemana nih? Apakah mau ngajak makan? Apakah biar dia memberikan informasi? Apakah dia biar dekat? Apakah dia biar trust kepada kita dan sebagainya? Jadi jago untuk mengarahkan. Apa sih yang kamu inginkan ketika ngobrol sama orang ini? Ketika berinteraksi dengan orang ini, apa sih yang kamu inginkan? Nah, itu. Jadi jago mengarahkan, ya. Dan yang terakhir adalah lakukan sampai bisa. Maksudnya lakukan sampai bisa harus memiliki mentalitas suka nggak suka harus suka, mau nggak mau harus mau. Ketika menolak, dia yang nyesal. Nah, itulah mentalitas yang kamu harus tanamkan di dalam diri sehingga bisa menguasai gendam dengan baik, ya. Semoga tutorial dasar gendam ini bisa menjadikan kamu menguasai gendam dengan baik, menguasai ilmu persuasif yang sangat kuno dari Indonesia ini dengan baik, ya. Tentunya bagi para subscriber, ikuti terus video-videonya dan pastikan teknik-teknik terbaru lakukan terus, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk hal positif. Niscaya alam semesta akan membalasmu berkali-kali lipat. Saya sumpahin, panjang umur, rezekinya nambah, segala urusan dunia akhirat diperlancar. Amin amin ya rabbal alamin. Salam gila dari saya.